Luterologi dan Kristologi. Pengertian Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang berbicara tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Kristologi yang berfokus pada seluruh ciptaan disebut Kristologi kosmik. Bagian B, Kristologi dalam teologi. Kristologi bagi umat Kristen merupakan penyataan wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus. Pembicaraan tentang Kristus merupakan ajaran Kristen yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai Mesias. Melalui pendekatan hermeneutika Alkitab ditemui sebutan bahwa Yesus adalah Mesias dibagi dalam dua bentuk, yaitu Mesias dalam Perjanjian Lama dan Mesias dalam Perjanjian Baru. Mesias dalam Perjanjian Lama adalah berarti keluarga Daud, raja yang selalu percaya, digantikan Mesias dalam Perjanjian Baru menjadi raja yang dibangkitkan dari kematian. Raja kerajaan yang gemilang pada masa akhir dan menjadi pemimpin religius, bukan pemimpin politik. 2. Mesias dalam Perjanjian Baru. Dari berbagai istilah tentang Kristus pada orang-orang pada masa awal Masehi sudah beragam. Informasi lain, Yesus sebagai Mesias dari Israel. Mesias adalah Kristus disebutkan Paulus sebanyak 270 kali dan variasi nama Yesus Kristus atau Kristus Yesus sebanyak 109 kali. Nama itu menunjuk pada Allah, Tuhan, atau kata ganti yang menjurus pada Allah. Injil Yohanes dilihat sangat khusus dalam pandangan Kristologi, bahwa firman atau logos Allah sendiri menjadi manusia dalam wujud Kristus. Di sini dijelaskan bahwa Kristus yang adalah Yesus itu adalah Allah sendiri. Ketuhanan Yesus merupakan pusat teologi Perjanjian Baru menurut Miller. Yesus adalah Allah. Kristologi dari zaman ke zaman. Abad pertama Masehi, Kristologi menurut Perjanjian Baru. Kristologi yang ditemukan dari Injil berpusat pada sejarah kehidupan Yesus dalam tindakan-tindakannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa pernyataan tokoh-tokoh di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Jawaban-jawaban tentang siapa Yesus adalah sebagai berikut. Paulus, Yesus adalah Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Markus, Yesus adalah Mesias. Markus pasal 8 ayat 29. Matius, Yesus adalah Musa baru, pengajar hukum baru. Matius pasal 22 ayat 37. Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus adalah juru selamat manusia semua orang. Yohanes, Yesus adalah sabda Allah yang menjelma sebagai manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1. Yesus pada zamannya dikenal sebagai orang Nazaret yang bertindak revolusioner sebagai orang Yahudi yang melampaui hukum Taurat. Dari ajaran-ajarannya itulah orang-orang Kristen dari zaman Perjanjian Baru hingga saat ini mempercayainya sebagai Tuhan. Kristologi abad 2-11. Pada abad kedua, Kristologi belum terlalu diperdebatkan, tetapi sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan ontologis tentang ketuhanan Yesus. Masyarakat waktu itu ingin sekali mengetahui siapa Yesus sebenarnya dalam kaitannya dengan Allah. Kemudian secara hakikat terdapat tokoh bernama Arius yang mengatakan bahwa Allah tetap Allah dan hanya ada satu. Allah tidak mungkin ada bersatu atau sehakikat dengan sesuatu yang terbatas. Abad Pertengahan. Selama abad pertengahan hingga masa reformasi Protestan, ajaran tentang Kristus tidak terlalu banyak berkembang, ditandai dengan tafsir filsafat saja oleh orang-orang Yunani. Luther dididik dalam teologi skolastik, tetapi karena pengaruh yang menurutnya dari Bapak Gereja Augustinus, dia kemudian merencanakan sebuah perubahan besar,
Ia menolak skolastik bukan karena metodenya, tetapi karena isi ajarannya. Luther mengklaim bahwa keadilan Allah adalah bahwa setiap manusia dihukum sesuai dengan perbuatannya, tetapi diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam Kristus. Modern teologi umumnya mengikuti perkembangan tidak komprehensif, namun fragmentaris, kontekstual, multikultural, dapat diterima oleh budaya setempat. Teologi Kristen yang berpusat pada kristologi juga demikian. Perjumpaan dengan Kristus selalu dialami dalam konteks tertentu, mengindahkan kenyataan hidup umat Kristen yang dilayani yang berada dalam pluralisme konteks. Isu-isu pada zaman modern yang seharusnya dapat dijawab oleh kristologi sangat beragam. Pluralisme, kemiskinan, perang, penderitaan, bencana alam, dan sebagainya. Kristologi feminis. Kristologi feminis adalah kristologi yang memakai pendekatan feminis, yakni dari kacamata ketidakadilan, penindasan, dan penderitaan. Kristologi ini dibagi menjadi dua, yaitu di barat disebut kristologi ekofeminis dan di timur disebut kristologi feminis kosmis. Dimensi kristologi. Ketuhanan Yesus atau keilahian Kristus. Yesus adalah Tuhan. Hal ini diyakini umat Kristen dan Katolik. Keilahian Kristus adalah hakikat Kristus sebagai Tuhan. Sebutan Tuhan Yesus dimulai dari teologi di negara-negara barat. Lord Jesus diartikan Tuhan Yesus. Dimensi kristologi dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Kemanusiaan Yesus, 2. Pendamaian Kristus, 3. Kristus Sang Penebus. Tokoh-tokoh kristologi atau tokoh reformasi yaitu 1. Anselmus dari Canterbury, Thomas Aquinas, Martin Luther, Johannes Calvin, Karl Rahner, Karl Barth, Gustavo Gutierrez. Sedangkan soteriologi adalah keselamatan. Secara singkat, soteriologi dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan. Dikatakan ajaran karena merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu soteria dan kata logos, yakni firman, perkataan, ajaran yang kemudian diartikan menjadi ilmu atau logi. Kata soteria sejajar atau sama artinya dengan kata Ibrani dalam PL, yesa atau yasa. Yasa atau yesa ini berarti kebebasan dari sesuatu yang mengikat atau membatasi, dan kemudian berarti pembebasan atau memberikan keluasan dan kelapangan kepada sesuatu. Alasan mempelajari soteriologi adalah 1. Karena adanya perbedaan agama, 2. Karena adanya ajaran yang sesat. Latar belakang dan alasan keselamatan itu Allah Sang Pencipta, siapakah manusia, tujuan manusia diciptakan, manusia jatuh ke dalam dosa, pengertian dosa, sifat dan akibat dosa. Pengertian dosa dapat diistilahkan dalam Perjanjian Lama, yaitu hata, afon, pesa. Sedangkan dosa dalam Perjanjian Baru yaitu adika dan hamartia. Sifat dan akibat dosa. Sifat dosa yaitu 1. Universal atau menyeluruh, 2. Dibawa sejak lahir atau kandungan. Akibat dosa yaitu 1. Kebejatan, 2. Hukuman. Ada 3 jenis sebagai akibat dosa adalah sebagai berikut. 1. Kematian fisik, 2. Kematian rohani, 3. Kematian kekal. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam mempelajari tentang kristologi dan soteriologi ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Sedangkan dosa dalam Perjanjian Baru yaitu adika dan hamartia.
Sifat dan akibat dosa. Sifat dosa yaitu 1. Universal atau menyeluruh. 2. Dibawa sejak lahir atau kandungan. Akibat dosa yaitu 1. Kebejatan. 2. Hukuman. Ada 3 jenis sebagai akibat dosa adalah sebagai berikut. 1. Kematian fisik. 2. Kematian rohani. 3. Kematian kekal. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam mempelajari tentang kristologi dan soteriologi ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam.